Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini membahas tentang kenapa ya semua model viral atau FYP ini kelihatannya gampang gitu, tapi pas kita cobain ini nggak mudah. Jadi di sini Sirtima mau cerita ya, zaman dulu itu saat mulai bisnis online itu ya kenal ya namanya konten kreator, duitnya dari AdSense. Nah di sini ya karena emang pilihannya nggak banyak ya, kalau ke toko-toko Gramedia itu ya bacaannya kebanyakan ya mengarahnya ke blogger AdSense. Kalau untuk ke arah bikin website ya namanya pemula masih belum kerana situ deh. Nah di sini permasalahannya adalah yang namanya ada yang ngajarin ya, entah itu dari buku, entah itu dari forum, atau dari dulu zamannya banyak jualan e-book nih, beli e-book, ada yang share, beli, semua kayaknya mudah ya. Kalau kelihatannya sama ya, screenshot dapat jutaan, atau mungkin kalau di luar negeri dolarnya 4 digit, gampang gitu. Ngomongnya kalau di forum, kalau orang bule gampang dapat 30.000 dolar. Bisnis saya di Indonesia juga gitu, bisa beli tanah, rumah. Cuma giliran kita cobain ya nggak semudah yang dibayang ya, dikatakan orang gitu ya. Di sini umumnya sama ya, kita diajarkan untuk disuruh ya, kalau bikin konten tiap hari itu sama dengan sukses. Kalau ikut ya istilahnya beli produk atau kursus dari guru atau suhu, itu sama dengan pasti cuan gitu. Nah ini kalau kita upload konsisten, misalnya kayak file video, algoritma bakal jadi seneng gitu. Nah ini kenyataannya pas kita cobain semua ini yang hasilnya yang ada justru apa ya, apalagi zaman dulu gitu, zaman yang ngeblog ada YouTube, ada blog, itu habis waktu gitu, overthinking ya, dan ya kayak judulnya harus SEO, deskripsinya harus SEO, ngelinking sini, ngelinking situ, tagnya SEO, hashtag ya, sampai in page, outbound, banyak sekali gitu. Kita jadi kecewa, udah capek-capek tapi hasilnya nggak memuaskan ya. Rasa capek yang nggak bisa dijelasin deh gitu. Dan ini ada harga yang harus dibayar ya, kayak listrik, kuota, atau malah dilihat aneh sama orang rumah ya, kayak gitu. Online mulu, duitnya nggak ada. Dan yang paling nyebelin ini, gue mulai merasa mungkin gue emang nggak cocok ya di dunia ya, kayak konten kreator gitu. Jadinya emang semakin gue berusaha ikut aturan main algoritma, itu malah gue jadi jauh dari tujuan sendiri gitu. Apa sih, cuma jadi apa ya, peniru konten sukses orang lain gitu. Jadi kalau ya secara nggak sadar gue jadi kehilangan karakter gue sendiri, suara sendiri, atau ya pokoknya keunikan sendiri. Nah di sini ya, apalagi kalau urusan konten ya, kadang kalau apa sih, bahasa kita nih bahasanya kayak gini gitu, bahasa santai. Kalau konten juga bahasanya terlalu baku, kayak bikin konten itu ya kayak memang untuk dibaca sih, dan dibaca orang juga apa sih, umumnya orang juga bahasa biasa gitu. Cuma kadang harus itulah, ada apalah orang ngomong harus ini grammar atau
apa itu yang di luar ya, apalagi untuk yang bahasa Indonesia harus ejaan yang disempurnakan. Di sini kita harus benar-benar ya, jadinya ngabisin waktu ya ngecek ejaan, spell, cek ya pokoknya suku kata, titik, tanda, koma seperti itu. Jadi jadinya mau cari duit kok jadi ngurusin yang apa ya, ngurusin yang bikin bikin rempong gitu. Jadi rempong banget, terlalu detail. Nah, gue kan pengennya sih yang simpel-simpel aja gitu, yang simpel tapi dapat gitu. Nah di sini gue juga ngerasa kayak upload tiap hari atau posting tiap hari hasilnya gitu-gitu aja gitu. Kontennya udah semangat, tapi di dunia ini atau sendirilah ada komen-komen yang ya inilah ya, kayak judul kayak gitu. Jadinya ya belum lagi ya banyak ya yang aneh-aneh, yang abu-abu seperti itu. Ikut kursus mahal ya, beli produk, beli ebook dulu sampai di luar negeri, beli ebook, tapi hasilnya benar-benar habis doang, habis duitnya, habis buat beli doang. Kenyataannya untuk dipraktekinnya susah, dan juga ya hasilnya ini bikin kepercayaan dirinya ini menurun gitu. Kalau ngeliat orang sih enaknya pada pamer SS, pamer ya, pokoknya earning, tapi ya, kalau kita apa yang mau dipamerin gitu, orang ya dicobain juga belum berhasil. Nah, ini kan sampai di sini terus gimana gitu, udah lelah ya. Kadang apa ya, si Primansin juga ngerasain ya, dulu ketemu orang yang mungkin udah di atasnya. Dulu zamannya AdSense itu ada yang ya pokoknya pernah sukses tapi tiba-tiba drop. Yang YouTuber juga pernah sukses tiba-tiba drop. Masih yang subscribernya banyak tapi kenyataannya dia masih nyari tambahan, malah ke Sirtiman. Jadi Sirtimannya aja butuh cuan gitu. Ini malah orang pada minta job atau seperti itulah. Karena dulu Sirtiman juga nggak cuma konten ya, tapi juga produk digital, affiliate dan lain-lain. Memang mereka taunya konten doang gitu. Taunya upload. Sirtiman ya untungnya ya terbuka sedikit gitu. Belajar yang lain juga. Nah di sini Sirtiman ngerasain kayak gini, tapi mungkin dari kalian ada juga yang kurang lebih sama gitu. Banyak kreator pemula yang nyangkut di zona semangat palsu ya. Pokoknya janji palsu, janji guru palsu. Awalnya semangat, terinspirasi, tapi akhirnya kecewa. Akhirnya drop down ya. Sirtiman nyaksin sendiri ya. Saudara Sirtiman lagi semangatnya bikin konten, zamannya COVID gitu, bikin konten jalan-jalan, kata dia semangat, nanti buat orang-orang luar pulau pada nonton videonya. Ujung-ujungnya 3 bulan udahan, nggak ada kejelasan hasil dan lain-lain. Duitnya habis buat jalan-jalan di bensin dan lain-lain. Dan dari situ ya lahir sesuatu yang kurang bagus ya, yang boleh dibilang gelap, jahat, tapi juga kuat gitu, namanya dendam. Makanya di sini Sirtiman bikin judul produk ini namanya dendam ya, dendam zona kreator ya. Karena Sirtiman juga ngerasain ya, dendam ini benar-benar nyakitin ya, benar-benar susah ya, benar-benar apa sih, kanker gitu. Nah di sini terus gimana gitu. Tapi perasaannya kan dendam ini bisa kita rubah ya, bisa kita rubah jadi ibaratnya penghasilan ya, atau mesin cuan. Di sini ya jawabannya bisa gitu. Pertanyaannya bisa nggak sih dendam ini biar jadi menghasilkan? Ya bisa. Dendam ini sebenarnya kumpulan ya rasa dari dipaksa ngikutin pola yang nggak cocok, terus diiming-imingin hasil tapi strateginya nggak jelas. Di sini
banyak banget nih hasil strategi nggak jelas. Orang pada pamer hasil di sales page, di penjualan, cuma strateginya tuh nggak jelas. Namanya strategi ya, orang kan yang datangin traffic, datangin pengunjung, terus ada kegiatan untuk dididik atau di pas udah ke website kita dididik, baca konten kualitas, kasih tips. Cuma setelah dari situ nggak ada kejelasan ya. Pokoknya di situ taunya dapat duit aja. Nah, ini jelasan masalah trafiknya nih dari mana. Trafiknya dia ternyata punya pabrik trafik ya, terus pas sampai di webnya ternyata ya udah dalam gitu, kayak list buildingnya tuh udah dalam lah gitu. Ilmunya udah tinggi, konversinya udah bagus, itu nggak diajarin. Awalnya diajarin earning aja, earning gini, yang diajarin cuma kulit-kulitnya doang, ujung-ujungnya doang. Pokoknya diminta segala sesuatunya konsisten, rajin, keep working, keep producing, keep learning ya. Tapi kenyataannya strateginya nggak dikasih, sistemnya nggak dikasih. Tapi justru dari situ ya, gue bisa nemuin jalan gue sendiri gitu. Lo juga bisa nemuin jalan lo sendiri, nanti akan ketemu formula sendiri deh gitu. Karena nggak semua orang itu cocok ngikutin orang lain, ngikutin tren juga gitu. Jadi nggak harus nggak harus ikut-ikutan. Nggak semua kreator itu harus viral ya, nggak bisa hidup layak dan punya income konsisten ya. Ya pokoknya kayak hidup layak dan punya income konsisten itu kan kayak apa ya, kayak dunia dongeng gitu. Nah di sini namanya kreator ini harus ngerasain gagal dulu sih gitu. Pokoknya kita kecewa, kita kesel, tapi jangan sampai situ doang gitu loh. Pakai semuanya nih, jadiin kayak semacam bensin atau kayak pemicu ya, biar kita nggak balas dendam pakai drama gitu. Kita balas dendamnya pakai strategi. Nah di sini. Oke, jadi gitu guys ya. Pokoknya tonton terus bab selanjutnya, nanti akan dibahas kenapa sistem kreator malah bikin lo lelah, terus cara realistis bangkit dari rungkat konten, dan ada strategi kayak formula Tokli ya, yang udah sering gue bahas di channel Bisa Jadi Jaring Penyelamat ya. Sampai akhirnya lo bisa nyiapin konten dengan gaya lo sendiri, plus sistem monetasi tanpa nunggu viral ya. Kayak gini aja ya, konten gaya sendiri, nggak usah viral, nggak butuh viral ya. Cukup beberapa orang yang bisa terinspirasi, bisa upgrade atau ikutan kereta ya, bangkit dan ya bisa bareng-bareng sama kita. Itu aja yang dibutuhkan, nggak harus viral kalau cuma dapat view doang ya. Ini jauh gitu. Kita akan mencoba ya, gimana caranya monetasi dari konten, nggak ngandalin view, nggak ngandalin subscriber, nggak ngandalin follower, tapi benar-benar ngandalkan ada hubungan relasi, ada formula Tokli, ada berbagai, nanti ada dijelaskan di video berikutnya. Jadi dendam zona kreator bukan soal sakit hati ya, tapi soal pengingat kita pernah dibodohi sistem ya, dibodohi ya zaman dulu kayak gitu deh, yang nggak cocok buat kita. Dan sekarang waktunya kita ambil alih kendali. Jadi selamat datang di zona cuan balas dendam. Mari kita mulai. Oke, jadi gitu guys. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.